kita sekarang akan menjelaskan mata kuliah kebutuhan dasar manusia, atau saya akan menyampaikan materi kebutuhan dasar manusia tentang medikasi atau pengobatan. Ini karena masuk dalam nursing care juga, bawain dari Pak Diki ya. Oke. Apa itu medikasi? Karena kita sebagai seorang perawat tidak terlepas dari yang namanya medikasi. Untuk itu kita pisahkan terlebih dahulu tentang apa itu medication and drug. Jadi medication itu pengobatannya, sedangkan drug itu adalah obatnya. Nah, gampangnya seperti ini. Obat adalah zat yang medication itu adalah pengobatan yang diberikan untuk yang pertama yang diberikan berdasarkan gitu diagnosa untuk cure atau penyembuhan, untuk treatment atau pengobatan, dan juga berdasarkan gejala atau untuk pencegahan penyakit. Sedangkan obat itu lebih berfokus pada zatnya. Nah, dari obat itu sendiri, obat sebenarnya punya nama, dan tiap obat itu punya banyak nama. Jadi kurang lebih ada 4 macam-macam nama dari masing-masing obat. Nah, yang secara umum yaitu ada nama generik, ada trade name atau nama dagang atau brand name. Biasanya nama dagang ini nanti contohnya cenderung kepada merek ya, gitu. Jadi berbeda nanti ketika kita beli di warung ataupun kita beli di toko obat. Nah, biasanya kalau toko obat lebih ke nama generik atau nama officialnya, langsung nama obatnya, misalkan paracetamol, langsung gitu. Tapi kalau nama dagang ini bisa macam-macam, dan juga nama kimianya juga, atau nama unsur kimia yang tergantung di dalamnya. Itu untuk nama obat. Nah, misalkan di sini nama kimianya hidroksi 1 yaitu hidroksi atau metilamino benzene dan ion. Kalau officialnya epinefrin. Nah, generiknya juga epinefrin. Nah, nama dagangnya biasanya adrenalin atau EpiPen. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, ini tipe pemberian obat ya, mulai bukan pemberian, sediaan tepatnya. Contoh sediaan obat ada bermacam-macam, mulai dari spray atau juga dalam bentuk solution atau larutan, tablet, kapsul, krim, lotion, bubuk, sirup, tablet, dan juga macam-macamnya. Nah, ini juga ada tincture, transdermal patch, patch atau yang biasanya ditempel di kulit. Nah, itu ada gel juga. Itu macam-macam sediaannya. Ada pasta, ada pil. Jadi yang secara umum kita ketahui sediaannya dari sini. Ini contoh yang spray biasanya pada pasien-pasien asma ya, itu tablet, kapsul, ini juga sirup,
tetes mata, dan salep. Nah, selanjutnya kita juga akan mengenal apa itu farmakologi, apa itu farmasi, dan apa itu farmasis. Sebenarnya ini tiga hal yang berbeda, tapi kadang kita salah memaknainya gitu. Yang pertama, farmakologi lebih kepada ilmunya ya, atau studi tentang efek obat pada organisme hidup. Nah, sedangkan farmasi adalah seni untuk mempersiapkan, meracik, dan juga mendistribusikan obat atau mengeluarkan obat. Kata ini juga merujuk pada tempat di mana obat disiapkan atau dibagikan. Nah, sedangkan farmasis itu kalau di Indonesia disebut sebagai apoteker atau seseorang yang memiliki lisensi untuk menyiapkan, membuat, dan mendistribusi atau mengeluarkan obat-obat seperti yang diperintahkan oleh dokter gigi, praktisi perawat, atau juga asisten dokter. Efek dari obat. Nah, efek obat yang pertama adalah therapeutic effect atau efek yang diinginkan. Tuh. Nah, sebenarnya dari obat-obat yang kita minum itu atau yang kita gunakan, yang kita inginkan adalah efek ini, terapeutiknya, atau efek yang diinginkan, yang kita inginkan. Nah, side effect adalah efek yang muncul atau efek samping yang muncul dalam pengobatan tersebut. Tuh. Kalau drug toxicity berarti keracunan obat. Nah, drug alergi atau alergi obat. Nah, karena tidak semua obat itu dapat diterima oleh tubuh kita. Nah, akhirnya mekanisme alergi inilah yang muncul atau biasa dikenal sebagai reaksi analfilaktik. Selanjutnya ada yang dinamakan toleransi obat atau efek obat kumulatif dalam jangka panjang, dan interaksi obat. Nah, interaksi obat misalkan mengkonsumsi lebih ataupun interaksi obat dengan obat yang lain gitu, atau interaksi obat dengan makanan itu bisa dikatakan sebagai interaction. Nah, ini juga ada iatrogenic disease atau penyakit. Nah, penyakit ini disebabkan oleh misalkan kesalahan diagnosis, atau juga ada komplikasi, atau karena kealpaan ya, memang kekeliruan dalam mendiagnosis obat. Nah, gitu. Akhirnya yang bisa muncul penyakit, yaitu iatrogenik. Nah, ini ada contoh therapeutic effect atau efek yang diinginkan dari obat tersebut. Misalkan tipe pada pasien-pasien paliatif itu. Tipe obat paliatif sebenarnya gambarannya meredakan gejala pada penyakit, tapi tidak berefek pada penderita. Contohnya misalkan seperti penggunaan morfin dan aspirin pada nyeri. Kemudian obat sebagai suportif untuk membantu fungsi tubuh hingga respon tubuh dapat mengambil alih peran obat tersebut. Misalkan seperti norepinefrin untuk pasien darah rendah, atau aspirin pada pasien hipotermi atau high body temperature ya. Dan substantif atau sebagai pengganti. Nah, gambarannya adalah mengganti cairan tubuh atau zat dalam tubuh seperti tiroksin pada pasien hipertiroid dan insulin pada pasien diabetes mellitus. Ada juga
kemoterapi. Nah, ini sudah khusus untuk deskripsinya menghancurkan sel maligna atau pada pengobatan kanker biasanya. Nah, contohnya misalkan busulfan untuk pengobatan leukemia. Dan restoratif. Nah, restoratif yaitu untuk mengembalikan kesehatan tubuh, misalkan vitamin dan suplemen mineral. Faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan pengobatan apa saja? Nah, yang pertama yaitu ada faktor perkembangan. Itu juga berpengaruh juga. Nah, makanya biasanya pengobatan pada usia anak-anak dan dewasa itu berbeda sesuai dengan berat badannya. Oleh karena itu dosisnya nanti juga berbeda. Dan juga faktor yang mempengaruhi tindakan pengobatan selanjutnya adalah jenis kelamin atau seks. Dan selanjutnya ada juga faktor budaya, etnis dan juga genetik. Nah, nanti untuk yang tadi jenis kelamin ataupun seks, nah itu juga berbeda ya, dan terutama kultur, etnik dan juga genetiknya itu berbeda. Misalkan pada orang Asia, pada orang Eropa, nah itu juga ada studi yang menjelaskan tindakan pengobatannya harus seperti ini. Nah, begitu juga pada laki-laki dan juga perempuan. Dietnya juga sudah tentu, dan lingkungannya juga, dan juga faktor psikologisnya juga, dan sudah tentu penyakitnya ya, dan waktu administrasinya atau waktu pemberiannya. Nah, ini medication order atau order pengobatan atau instruksi ya. Ada state order. Nah, pemberiannya segera atau hanya sekali. Nah, maksudnya yang state order ini. Terus pesanan tunggal atau order pesanan satu kali. Nah, jadi hanya diberikan nama sekali atau single order, atau standing order. Nah, pesanannya tetap, misalkan 2 kali sehari gitu. Ini juga order atau apa? Untuk maksudnya sesuai kebutuhan. Nah, sesuai kebutuhannya. Jadi obatnya tidak diberikan secara terus-menerus, jadi hanya diberikan ketika dibutuhkan aja. Nah, ini ada istilah-istilahnya ya. Di samping ini sudah ada PMOS, ini PM ini bukan PMM tapi PMS, needed. Nah, gitu. Only day dose atau dosis one day dose, atau dosis 1 hari, hanya resep untuk 1 hari saja. Tuh. Selanjutnya yaitu prescription, atau dalam bahasa Indonesia itu bisa disebut resep. Nah, resep merupakan arahan tertulis untuk persiapan dan pemberian obat, for the preparation and administration drugs. Jadi istilah
praktisi resep atau pemberian resep itu merujuk pada penyediaan layanan kesehatan manapun yang berwenang. Ingat, yang berwenang untuk meresepkan obat, misalkan dokter gigi, perawat, advanced practice nurse atau perawat ahli ya, itu bisa juga memberikan resep. Ini bagian pemberian resep. Nah, di dalamnya ya ada yang dalam penulisan resep bagian-bagiannya. Yang pertama, deskripsi informasi tentang nama, alamat, dan juga klien. Nah, tanggal juga harus disebutkan, terus juga simbolnya, terus nama pengobatan, pembeliannya, terus juga instruksi untuk farmasinya. Ini diberikan dosis untuk berapa hari, jumlahnya berapa. Nah, terus juga instruksi dan juga tanda tangannya. Nah, ini contohnya seperti ini. Selanjutnya yaitu 6 benar atau 6 tepat dalam pemberian obat. 6R, 6 right. Yang pertama, tepat atau benar pasien. Yang kedua, benar obat. Yang ketiga, tepat dosis. Yang keempat, tepat pemberian, misalkan oral, sublingual, bukal ataupun internal. Tepat waktu. Nah, kalau misalkan diberikan pagi ya diberikan pagi, diberikan siang ya diberikan siang, sesuai dengan instruksi yang ada. Dan juga tepat dokumentasi. Nah, ini penting juga. Kalau Anda sudah memberikan obat ya berarti harus ditulis yang menandakan bahwa obat telah diberikan. Kalau tidak Anda tulis maka tidak akan terekam. Nah, sekarang manajemen pengobatan merupakan upaya kolaboratif dari banyak penyedia layanan pengobatan. Misalkan pada medical doctor ya, atau mana dokter dilisensikan untuk meresepkan dan membuat pesanan. Nah, apoteker memiliki izin untuk menyiapkan dan mengeluarkan obat. Ahli gizi sering terlibat dalam mengidentifikasi kemungkinan interaksi makanan dan obat. Sedangkan perawat bertanggung jawab untuk memberikan obat-obatan. Nah, ini untuk manajemen pengobatan. Kemudian apa sih sebenarnya peran perawat dalam manajemen pengobatan ini? Yang pertama, peran pentingnya adalah administratif, pendidikan, dan juga evaluasi efektif. Nah, karena kita juga harus memberikan edukasi kepada pasien dalam penggunaan obat. Dan bermacam-macam juga efek sampingnya juga bisa. Selanjutnya, administrasi obat memerlukan pengetahuan khusus. Nah, seperti yang tadi sudah saya singgung, penilaian dan juga keterampilan keperawatan berdasarkan pada prinsip-prinsip farmakologis. Dan proses keperawatan digunakan untuk mengarahkan keputusan keperawatan relatif terhadap pemberian obat yang aman dan untuk memastikan kepatuhan dengan standar praktek. Nah, lalu bagaimana nursing care proses atau proses keperawatannya? Oke, kita coba bahas. Yang pertama, assessment ya. Nah, assessment di sini meliputi medical history atau riwayat kesehatan. Apa saja sih? Nah, salah satunya adalah drug history. Drug history meliputi alergi, resep dan obat bebas atau suplemen herbal, dan juga riwayat medis, data biografi, gaya hidup, kepercayaan, dan juga status sensori dan kognitif.
Ada juga pemeriksaan fisik juga. Nah, ini juga diperlukan untuk pengkajiannya. Karena dengan kita tahu, maka kita juga akan mengetahui rekomendasi obat apa yang sesuai dengan pasien. Dan yang keempat yaitu ada data diagnostik laboratorium seperti elektrolit, nitrogen, urea, darah, kreatinin, glukosa, dan jumlah darah lengkap, dan juga jumlah sel darah putih. Nah, walaupun nanti dokter lah yang mengeluarkan resep, tapi kita sebagai seorang perawat juga bisa memberikan pertimbangan kepada dokter dengan atau ketika kita melakukan asesmen ini gitu. Yang selanjutnya ada nursing diagnosis atau diagnosa keperawatan. Apa saja? Nah, biasanya kurang pengetahuan dan juga perawatan kesehatan yang tidak efektif, gangguan mobilitas fisik, gangguan persepsi sensori, atau kesiapan untuk meningkatkan pengetahuan. Nah, ini adalah diagnosa keperawatan secara umum yang ada kaitannya dengan pengobatan itu tadi. Kemudian implementasinya adalah intervensi keperawatan utama terkait dengan manajemen pengobatan. Nah, meliputi assessment atau penilaian atau pengkajian, dan administratif, dan juga edukasi atau pengajaran, ya, teaching. Medical administrasi itu didefinisikan sebagai menyiapkan atau memberi dan mengevaluasi efektivitas obat resep dan non resep. Dengan apa? Ada yang dinamakan sebagai panduan keselamatan dengan 6 tepat itu tadi, atau 6 benar itu tadi. Nah, rute pemberian obat, atau pemberian obat, ada oral, sublingual, bukal, enteral, parenteral, site specific topical application, dan inhalasi. Oke, ini untuk pemberian kita coba bahas. Yang pertama yaitu oral atau pemberian lewat mulut, ya. Nah, ini adalah pemberian obat yang umum dilakukan, tapi tidak cocok untuk penyakit pencernaan atau pada pasien dengan mual dan mual muntah atau disebut nausea, vomiting. Tuh. Terus selanjutnya sublingual atau di bawah lidah. Nah, manfaatnya apa? Mudah diserap tubuh dan langsung masuk pada pembuluh darah dan liver. Tapi jika obat ini tertelan atau swallowed atau tertelan, maka obat tidak efektif oleh asam lambung. Penggunaan terlalu sering juga dapat menyebabkan iritasi pada mukosa membran. Kemudian bukal. Nah, bukal sama seperti sublingual, tapi lebih fokus ke daerah pipi. Bukal ini kan pipi. Kemudian rektal atau anus dapat digunakan sebagai alternatif obat. Misalkan ada obat yang enggak enak bagi pasien, misalkan dari segi baunya, atau kalau diminum obatnya enggak enak atau susah. Nah, itu bisa menggunakan atau bisa diberikan lewat rektal. Tapi daya serapnya tidak terprediksi, dan sebenarnya lewat rektal juga gak enak juga di dubur seperti itu. Kemudian vaginal atau melalui vagina hanya memberikan efek lokal saja dan dapat mengotori
pakaian. Yang terakhir yaitu topikal pada kulit. Ya, topikal nih sediaan misalkan pada salep contohnya. Nah, side effect-nya kecil atau efek sampingnya sedikit, tapi dapat menyebabkan abrasi pada tubuh dan juga mengotori pakaian juga. Selanjutnya yaitu tetap pemberian pengobatan. Yang pertama transdermal, pemberian obat dengan ditempel pada kulit. Manfaatnya berkepanjangan, efek sampingnya sedikit, dan dapat menghindari masalah pencernaan karena nggak lewat oral ya. Aksi awal obat lebih cepat dari oral. Itu transdermal. Terus subkutan atau pemberian obat di bawah kulit atau lapisan hipodermis. Manfaat absorpsinya lambat seperti injeksi insulin misalkan, dan juga heparin. Tapi harus tetap menggunakan prosedur steril karena dapat merusak barier kulit ya, atau memutus barier kulit. Lebih mahal dari obat oral, hanya diberikan dalam jumlah sedikit. Beberapa obat dapat menyebabkan iritasi dan juga nyeri, dapat menyebabkan kecemasan, dan dapat memutus atau merusak barier kulit. Kemudian intramuskuler dapat memberikan volume obat lebih banyak dari subkutan, IM. Nah, ini lebih banyak dari subkutan, dan obatnya lebih cepat diserap, tapi juga dapat menyebabkan cemas dan merusak barier kulit juga kalau terus menerus ya, jadi bisa merusak. Yang selanjutnya intradermal. Intradermal sama seperti subkutan dan sering disebut injeksi intrakutan, tapi fungsinya intradermal ini untuk melakukan tes alergi obat pada pasien. Reaksi obatnya lambat dan jumlah obat yang didistribusikan sedikit sama. Didistribusikan sedikit, dan juga ada break skin barrier juga, atau dapat menyebabkan kerusakan pada kulit. Lanjut intravena. Nah, efeknya cepat karena langsung ke pembuluh darah. Hanya terbatas untuk obat yang larut atau yang cair. Dan distribusi obat dapat terhambat jika sirkulasi darahnya tidak baik. Nah, kelemahannya seperti itu, meskipun cepat ya, kalau sirkulasi darahnya nggak baik ya juga akan terhambat juga. Yang terakhir inhalation atau inhalasi atau dihirup. Untuk obat pada saluran pernafasan ya, khususnya obat-obatan pada saluran pernafasan, efeknya cepat dan dapat dipakai pada pasien tidak sadar. Walau obat dimaksudkan untuk pengobatan lokal, tapi juga memiliki efek yang sistemik. Nah, meskipun seperti itu juga hati-hati dalam penggunaannya, dan digunakan hanya pada sistem respiratori saja. Nah, ini contohnya pemberian obat oral. Nah, itu ada dokter yang mengecek mulut dari pasien. Nah, ini untuk sublingual ya. Ada yang diletakkan di pipi, ada yang diletakkan di bawah lidah. Parenteral. Nah, ini intramuskuler, subkutan, intravenous, dan juga intradermal. Nah, itu bisa Anda lihat derajat dari injeksinya, perbedaannya tuh jelas, dan tempat yang diinjeksi juga itu jelas juga. Nah, di bagian kulit yang mana? Nah, kalau yang intramuskular ya berarti di muscle atau di otot. Nah, kalau yang subkutan di subkutan, di tisu atau
dekat tisu atau dekat jaringan. Kalau dari intravena, nah di dermis, bawah dan pembuluh darah. Kalau yang intradermal itu di epidermis. Nah, selanjutnya ada juga sediaan topikal ya. Pemberian obat topikal atau sediaan untuk dermatologis. Nah, diaplikasikan pada kulit. Baik secara installation atau berangsur-angsur ataupun sebagai irigasi. Diterapkan dalam rongga tubuh atau saluran seperti kandung kemih, mata, telinga, hidung dan juga dubur atau vagina. Nah, langsung dioleskan maksudnya gitu. Terus penghirupan atau inhalasi atau dihirup, diberikan ke saluran pernafasan melalui nebulizer atau menggunakan alat nebulizer atau alat bantu pernafasan pada tekanan positif udara, oksigen dan juga uap. Umumnya digunakan untuk membawa obat ke dalam paru-paru atau saluran pernafasan. Proses pemberian obat. Nah, perawat harus melakukan beberapa hal berikut. Yang pertama, identifikasi klien. Jangan lupa 6 tepat atau 6 benar. Itu yang harus Anda ingat-ingat. Yang kedua, inform consent. Yang ketiga, nah, berikan obat, ambil obat dan berikan intervensi tambahan bila dibutuhkan. Dan harus mendokumentasikan atau catat obat yang diberikan dan evaluasi respon klien setelah mendapatkan obat. Tuh. Kemudian evaluasinya, nah, perawat harus berhati-hati atau cermat dalam memantau reaksi klien terhadap obat dan pastikan bahwa klien dididik secara tepat atau terdidik secara tepat mengenai tindakan, efek samping dan juga kontraindikasi semua obat yang mereka terima. Nah, jangan sampai setelah pasiennya menerima obatnya terus mual, nah, padahal memang sudah efeknya adalah mual. Nah, kemudian pasiennya komplain, kok saya jadi mual yang minum obat ini. Nah, karena kita lupa memberitahukan bahwa Pak, efek obat ini nanti biasanya mual loh. Nah, gitu. Jangan sampai seperti itu. Oke, baik, itu penjelasan saya tentang medikasi atau pengobatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, share, dan komen apabila Anda mendapatkan manfaat dari kuliah kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.